Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nabila Aisyah dengan NPM 211705036 dari kelas CD. Dalam video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengenalan pola saya dengan dosen pengampu Bapak Riko Andrian. Jadi dalam video ini saya akan menjelaskan terkait eksperimen saya dengan dataset water quality yang saya ambil dari Kaggle menggunakan metode KNN. Jadi untuk pendahuluannya, jadi kan air itu merupakan kebutuhan yang mendasar bagi keberlangsungan hidup dan pembangunan. Dalam menguji tingkat dari kebersihan air itu, maka diperlukan uji laboratorium yang jelas, tetapi hal itu pasti memakan waktu yang lama. Karena kan ada proses dan tahap-tahapannya. Oleh karena itu, diperlukan alternatif lain dengan menggunakan pendekatan data mining. Nah, jadi apa sih itu data mining? Jadi data mining ini adalah suatu penggalian data dalam pengolahan informasi dengan tujuan menemukan pola-pola penting pada tumpukan data di database sehingga menjadi representasi pengetahuan. Salah satu teknik yang digunakan dalam data mining adalah klasifikasi data dan salah satu algoritmanya yaitu si Canary Snake Moors ini yaitu KNN. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait apa itu KNN. Jadi, KNN ini adalah termasuk algoritma yang menggunakan pendekatan supervised, yaitu menggunakan label. Jadi, untuk yang digunakan untuk mengidentifikasi objek berdasarkan data yang paling mirip, yaitu berdasarkan tetangga terdekat dengan jumlah kah dan mengklasifikasinya ke dalam kelas-kelas baru. Jadi, tetangga terdekatnya itu diinisiasi oleh nilai K-nya itu. Nah, langkah-langkah dalam klasifikasi KNN ini, yang pertama saya akan mengulang data yang mana menggunakan data set dari Kaggle. Nanti selanjutnya menentukan parameter dari K-nya dan menghitung proximity berdasarkan model jarak Euclidean terhadap data latih yang diberikan dengan persamaan distance, yaitu ada X dan Y, data uji dan data latih, dengan rumusnya itu adalah akar kuadrat dari si eh, nilai mutlak dari X min Y pangkat 2. Selanjutnya, di sini ada datasetnya. Jadi dataset yang saya gunakan pada eksperimen ini itu berasal dari kaggle.com dengan nama datasetnya itu water quality. Nah, jumlah dari dataset ini ialah 7.999 data serta mempunyai 21 yang dimana 20 kolom sebagai feature. Jadi yang pertama ada aluminium, ammonia, arsenik, barium, kadmium, kloramin, kromium, koper, fluorid, bakteria, viruses, lead, nitrites, nitrites, merkuri, dan sebagainya. Dan ada satu kolom target atau kelas yaitu ISEP, yang mana target kelasnya ini ada dua yaitu 0 sebagai tidak layak dan satu sebagai layak. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa sih maksud dari aluminium itu apa, amonia itu apa, dan sebagainya. Nah, jadi si aluminium ini untuk range nilai data asetnya dia berbahaya ketika ada di titik lebih dari 2,8. Amonia berbahaya jika ada di titik lebih dari 32,5. Selanjutnya arsenik 0,01, barium lebih dari 2, kadmium 0,005 dan seterusnya. Yang sesuai ada di PPT saya. Nah, sebelumnya kan itu udah dijabarkan terkait fitur-fiturnya. Jadi aluminium ini merupakan logam ringan ya. Jadi terkandungnya air. Jadi apakah di air tersebut ada kandungan aluminiumnya yaitu berupa si logam ringan ini. Nah, ini satuannya itu per liter, jadi gitu ya. Kalau di dataset ini, jadi ammonia itu adalah senyawa nitrogen dan hidrogen, arsenik itu berupa zat kimia beracun, barium itu logam alkali tanah, kadmium itu sebagai adalah logam berat beracun, ya. Terus kloramin itu sebagai senyawa yang dibuat dengan mencampur klorin dan amonia. Terus ada kromium, logam yang beracun, terus koper adalah kandungan tembaga dalam air, terus fluoride itu
senyawa untuk mencegah gigi berlubang, terus ada bakteri dan virus itu sebagai jumlah bakteri dan virus dalam air. Terus ada lead itu adalah kandungan timbal dalam air, merkuri, logam berat yang beracun, dan silver itu kandungan perak dalam air. Dan yang terakhir itu ada kelas ya, kelas label yaitu ISEF yang dimana sebagai label kelas yang bernilai 0 untuk tidak layak dan 1 sebagai layak. Jadi untuk fitur-fitur dari aluminium hingga silver ini itu merupakan fitur-fitur yang bisa mengakibatkan berbahayanya suatu air. Jadi untuk menentukan si label kelasnya yaitu ISEF itu kita harus meneliti terlebih dahulu kandungan si fitur-fiturnya yaitu aluminium hingga silver. Selanjutnya di sini ada datasetnya. Di sini saya menggunakan DF-Head untuk melihat 5 baris pertama ya eh, dari si datasetnya. Ini ada kolom 1, kolom 2, hingga kolom 5, ya, dan juga fitur-fiturnya. Selanjutnya saya melakukan IDA, pertama DF Info, yang dimana DF Info ini saya gunakan untuk mengecek data type pada setiap fitur. Nah, di sini setelah saya cek, ada 2 fitur yang masih data type itu berupa objek. Yang pertama ada ammonia dan isef. Hingga kalau kita lebih mudah untuk melakukan preprocessingnya itu kita harus merubah data type ini. Jadi nanti selanjutnya saya akan merubah data type dari si ammonia dan isef menjadi float dan integer. Selanjutnya di sini juga saya melakukan def is sum yaitu untuk mengecek nilai nol atau none pada setiap fitur. Sedangkan untuk semua fitur itu tidak ada nilai nol atau kosong gitu ya, sehingga tidak diperlukan untuk mengubah gitu. Selanjutnya, di sini saya melakukan preprocessing. Jadi kan pada saat sebelumnya itu si ammonia dan isef ini data type-nya itu berupa objek. Maka di sini saya merubah data type-nya, yaitu ammonia menjadi float dan isef menjadi integer. Selanjutnya, di sini saya mau memisahkan data target yang dimana isef itu menjadi kelas penentu klasifikasi kualitas air. Nah, di sini pada gambar di atas, saya melakukan pengecekan pengaruh fitur terhadap indikasi water quality yang dimana didapatkan untuk si fitur viruses itu memiliki korelasi yang paling tinggi, yaitu sebesar 0,058. Dan terendah yaitu dan yang terendah yaitu fitur lead, yaitu sebesar min 0,0094. Sehingga viruses ini sangat berpengaruh terhadap indikasi dalam penentuan water quality, sedangkan lead itu tidak terlalu berpengaruh gitu ya. Tidak terlalu berpengaruh besar gitu. Sedangkan si viruses ini sangat berpengaruh besar. Nah, selanjutnya itu saya mengecek outlier pada semua fitur. Nah, di sini ditemukan 2 fitur yang memiliki outlier, yaitu aluminium dan arsenik. Ini outliernya. Nah, oleh karena itu, selanjutnya saya akan melakukan remove outlier karena outlier ini dapat berpengaruh terhadap hasil akurasi nanti yang akan dihasilkan. Jadi kalau misalnya kita telah melakukan remove outlier, maka bisa saja itu akurasinya menjadi lebih baik gitu. Apalagi outlier yang saya dapatkan ini itu sangat menumpuk ya, sangat banyak. Maka itu dia sangat berpengaruh terhadap nilai akurasi yang akan dihasilkan. Nah, di sini saya melakukan remove outlier, jadi pada fitur aluminium dan arsenik ya, itu remove outlier yang dapat mempengaruhi nilai akurasi yang dihasilkan. Dengan melakukan remove outlier, maka akan mendapatkan nilai akurasi yang lebih baik gitu intinya. Nah, selanjutnya untuk preprocessingnya, itu saya kan udah melakukan pengecekan outlier nih pada si aluminium dan arsenik. Terus juga udah melakukan penghapusan outlier. Nah, selanjutnya yaitu melakukan pemisahan data target, yaitu label kelas ISEF, ya. Melakukan split data,
tadi melakukan split data belum, dan juga melakukan scaling untuk menyamaratakan nilai pada setiap data di rentang 0 hingga 1. Nah, di sini saya melakukan untuk melakukan proses split datanya, yang mana saya membagi antara data latih dan data uji. Nah, data latihnya itu sebesar 60% ya, sedangkan data ujinya yaitu tes size itu sebesar 40%. Gitu. Selanjutnya, di sini juga saya melakukan scaling ya, scaling menggunakan dynamic scaler untuk membagi rentang dari rentang 0 hingga 1. Nah, selanjutnya, dalam metode KNN ini terdapat beberapa langkah yang dilakukan, yaitu penentuan nilai K. Terus pada eksperimen ini menggunakan K sama dengan 10, yang berarti menggunakan 10 nilai tetangga terdekat. Kedua, kita memerlukan perhitungan jarak antara titik data uji dengan data latih menggunakan Euclidean distance, menggunakan rumus pada slide sebelumnya ya, pada slide pertama tadi. Terus itu selanjutnya mengurutkan jarak mulai dari jarak terdekat ke jarak terjauh. Setelah mengurutkan, maka dapat disimpulkan air masuk kelas 0 atau 1. Nah, misal nih contoh, dari 10 tetangga, misal yang 9 itu masuk ke kelas 0, itu kelas tidak layak. Sedangkan sisanya 1, itu masuk ke kelas 1, yang mana kelas 1 itu adalah kelas yang layak. Maka ya dapat disimpulkan sebagai kelas yang 0, itu tidak layak. Nah, di sini saya melakukan modeling KNN. Nah, di sini berikut perbandingan nilai K yang saya gunakan untuk menentukan nilai akurasi yang paling tinggi dari dataset water quality. Nah, di sini saya melakukan pengecekan dari K1 hingga K10. Nah, bahwa base K itu adalah K4 ya. Karena dia mendapatkan akurasi yang paling besar dibandingkan dengan K lainnya, yaitu sebesar 95,11%. Sedangkan K yang paling kecil yaitu K1, yaitu sebesar 92,71%. Nah, ini hasil dari perbandingan akurasinya ya. Jadi yang paling besar itu adalah K4, terus berurut ya, K5, K2, K10, K7, K6, dan sesuai pada slide ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai akurasi yang paling tinggi itu didapatkan ketika K sama dengan 4 dengan akurasi sebesar 95,11. Maka dapat disimpulkan bahwa K terbaik adalah K4. Dan K1 itu memiliki akurasi yang paling rendah gitu, sebesar 92,71%. Apabila dibandingkan dengan K yang sudah saya tentukan gitu. Nah, di sini saya juga melakukan prediksi ya. Nah, di sini saya tuh mencoba membuktikan apakah benar dengan nilai yang ada itu akan menghasilkan kelas yang tidak layak. Di sini saya menggunakan prediksi dari model KNN, yaitu KNN predik. Terus untuk melakukan prediksi kelas dengan memasukkan nilai pada setiap fitur dan dihasilkan bahwa dengan nilai yang telah dideklarasi masuk ke dalam kelas tidak layak. Jadi di sini saya masukin untuk fitur aluminium itu sebesar 1,01, amonium 14,02 dan seterusnya. Nah, di sini dia akan melakukan prediksi, dan di sini dia masuk ke kelas label kelas 0, yaitu tidak layak. Kan di sini 1,0, berarti satunya itu berarti ya untuk si kelas 0 dan 0 atau tidak untuk si else-nya ini. Maka dia masuknya ke tidak layak begitu. Jadi untuk kesimpulannya, berdasarkan penelitian sebelumnya, yaitu milik Pak Riko, yang pernah dilakukan, saya mendapatkan kesimpulan bahwa ketika jumlah kelasnya itu adalah genap, ya, tadi kan saya jumlah kelasnya genap, yaitu 0 dan 1. Maka sebaiknya itu kita menggunakan nilai K-nya ganjil. Begitu sebaliknya, kalau kita jumlah kelasnya itu ganjil, maka K-nya itu genap, gitu. Dikarenakan apabila kita menggunakan nilai K-nya genap dan jumlah kelasnya juga genap, maka bisa saja terjadinya seri.
Jadi apa itu maksudnya seri? Jadi kalau misalnya nih kita menggunakan K-nya itu 4 dan jumlah kelasnya juga itu genap. Maka bisa aja dari 2K itu dia ke kelas yang pertama gitu ya. Terus yang duanya lagi tuh ke kelas sebelahnya. Jadi kan bisa aja tuh terjadinya seri gitu ya. Terus itu apabila kita menggunakan kelipatan yang berbeda, maka kita dapat memastikan bahwa ada suara mayoritas yang akan menentukan kelas dan mengurangi kemungkinan keputusan yang tidak pasti. Tetapi dari hal tersebut itu tidak terlalu mempengaruhi akurasi secara langsung. Jadi untuk penentuan K ganjil misal dari kelas itu genap itu tidak mempengaruhi akurasinya itu secara langsung. Tetapi itu tuh bagaimana kita mengolah si K-nya dalam mengatasi suara mayoritas apabila terjadinya seri. Ya, mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kekurangan kata. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Riko. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.